Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, murid-murid Bapak, anak SMP IT Akidah, ya, khususnya kelas 7. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qasrul sholat, ya, sholat qasar. Materi ini adalah materi semester 2, ya, yang mana pada semester ini kita mendapatkan materi tentang sholat, ya. Salah satunya sholat jamak dan sholat qasar ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pengertiannya, ya. Sholat jamak bermaksud mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Ya, jadi sholat jamak itu adalah sholat yang mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Selanjutnya, sholat jamak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jamak takdim, ya, yang mana sholat ini dilakukan atau menjamak sholat, ya, menyatukan sholat di dalam waktu sholat yang pertama, ya. Misalnya sholat zuhur dan asar dijamaknya berarti di waktu zuhur. Selanjutnya kebalikannya, jamak takhir adalah melaksanakan sholat jamak pada waktu sholat yang kedua. Ya, jadi antara sholat zuhur dan asar jika dijamak maka dilakukannya di sholat asar. Langsung saja pengertian qasar. Qasrus sholat bermaksud memendekkan sholat. Tadi kalian telah paham, melaksanakan sholatnya dalam waktu di awal waktu, ya, sholat yang pertama itu sholat zuhur dan sholat asar dilakukan di sholat zuhur, maupun di akhir waktu, sholat zuhur dan sholat asar dilakukan di waktu asar. Nah, jika melakukan jamak tersebut, maka kalian juga melakukan qasru sholat, yang mana memendekkan sholat. Berarti, sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat dan asar 4 rakaat menjadi sholat zuhur 2 rakaat, salam, lalu sholat asar 2 rakaat, salam. Ya. Dalil sholat jamak. Dari sholat jamak bisa kita mengambil hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, yang mana dari Anas radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Anas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara az-zuhra ila waqtil asri summa nazala yajma'u bainahuma fa in zaghat qabla an yartahila shalla az-zuhra thumma rakiba. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila berangkat dalam perjalanan sebelum matahari tergelincir, ya, maka beliau akhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak kedua zuhur dan asar. Jika matahari telah tergelincir sebelum berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Ya. Hukumnya sholat jamak ini boleh, ya, bagi orang dalam keadaan darurat, ya, sebagaimana dalam hadis dari Muadz bin Jabal, yaitu An-Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW dalam perang Tabuk apabila matahari sudah tergelincir sebelum ia berangkat, maka ia menggabungkan sholat zuhur dan asar. Tetapi apabila ia berangkat sebelum tergelincirnya matahari, maka ia takhirkan zuhur hingga tiba waktu asar. Begitu pula dengan maghrib apabila matahari terbenam sebelum ia berangkat, maka ia menggabungkan maghrib dan isya. Tapi apabila ia berangkat sebelum matahari terbenam, maka ia takhirkan maghrib hingga datang waktu isya dan menjamak keduanya. Hadis riwayat Ahmad, Daud dan Tirmizi. Ya. Maka dengan adanya sholat jamaah ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya dengan ketentuan yang menyulitkan, akan tetapi memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat fleksibel, ya, yang mana fleksibel itu tidak monoton ataupun tidak kaku, ya, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan sholat. Selanjutnya, ya, sholat apakah yang boleh dijamak, ya, dan penyebabnya, ya. Sholat jamak, sholat yang boleh dijamak adalah, ya, sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Ya. Penyebabnya, ya, penyebab sholat menjamak dan mengqasar sholat ini adalah, ya, yang pertama kalian dalam keadaan safar. Nah, safar kemana, Pak? Ya, bukan dari rumah kalian ke mall ataupun dari rumah kalian ke Lipo. Nah, itu tidak perlu menjamak sholat, ya.
Melakukan perjalanan sekitar 3 farsakh atau 80,64 km ataupun sekitar 81 km ya. Perjalanannya pun bukan perjalanan untuk maksiat. Ya, maksudnya maksiat apa? Mencuri, merampok dan lain-lain. Akan tetapi perjalanan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, perjalanan kalian dalam safar ini adalah untuk silaturahmi ke keluarga yang jauh. Nah, ini tidak mengapa mengqashar salat dan menjamak salat. Namun di zaman yang sekarang ini ya, di jalan-jalan tol sudah disediakan tempat persinggahan untuk melakukan sholat. Maka tidak mengapa kalau mengambil sunnahnya untuk mengqashar sholat ya, tidak mengapa. Ataupun kalian melakukan sholat dengan sesuai waktunya juga tidak mengapa karena kemudahan teknologi pada zaman ini ya. Selanjutnya, adakah syaratnya? Syarat-syarat untuk kalian menjamak atau mengqashar sholat ini ya, sebagian ulama menyatakan sahnya jamak takdim dengan 3 syarat ya. Pertama, memulai dengan sholat yang pertama zuhur atau maghrib ya, tidak sebaliknya ya. Niat menjamak pada waktu sholat yang pertama berturut-turut antara sholat pertama dan sholat kedua, tidak ada tenggang waktu yang lama antara sholat pertama dan kedua, sebab keduanya seolah-olah satu sholat ya. Jadi itu syaratnya ya di jamak ini ya, baik itu jamak dan qashar sholat tadi. Selanjutnya, sholat yang boleh dikosor. Ya, tadi sudah dijelaskan juga, sama ya. Antara sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Syaratnya juga sama ya. Mulai dengan sholat yang pertama, niat jama' dan berturut-turut di antara sholat. Lalu selanjutnya, adakah hikmahnya sholat yang dijama' ini? Ya, insya Allah ada. Ya, maka akan Bapak jelaskan. Baiklah, masuk ke dalam hikmahnya sholat jamak dan hikmah sholat qashar. Yang pertama yaitu menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Umat Islam dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban sholat dimanapun ia berada. Bukti bahwa agama Islam selalu memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Keringanan yang ada dalam agama Islam bukan untuk dicari-cari dan dibuat-buat apalagi diabaikan, tetapi untuk dilaksanakan. Ya. Keringanan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah disebut namanya rukhsah. Lalu mempertegas bahwa sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, makanya ada opsi-opsi seperti ini yang agar kita apabila kita kesulitan dalam satu hal, maka ada opsi yang lainnya. Menunjukkan kebenaran bahwa agama Islam mampu menjadi solusi dalam persoalan hidup. Terakhir, Bapak mengucapkan syukron wa jazakumullah buat kalian semua. Ya, semoga kalian bisa mencatat materi ini, bagian-bagian yang pentingnya, sehingga ketika murojaah kalian bisa mengulas materi sendiri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.